Ibu Rosita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, pada kesempatan kali ini saya bisa berbincang-bincang dengan Ibu Rosita terkait dengan kegiatan pra-observasi untuk kegiatan supervisi pembelajaran yang menggunakan pendekatan coaching. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Rosita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya agak lemes ini, tadi nggak tahu ya. Harus tetap semangat ya. demi mencerdaskan. Jadi mencerdaskan anak bangsa. bangsa. Semangat Bu Rosita. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar rencana kegiatan supervisi kita, Bu Rosita. Ini yang pertama, tujuan kegiatan pra-observasi kita ini adalah menyamakan visi tentang tujuan pembelajaran nantinya yang akan diterapkan oleh Ibu Rosita, untuk area pengembangan apa saja yang nanti hendak dicapai, dan juga strategi persiapan dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, Bu Rosita, kira-kira nih apa ini tujuan pembelajaran dari RPP Bu Rosita? Tujuan pembelajarannya karena ini untuk pertemuan selanjutnya ya Pak, ini masih ada hubungannya dengan pertemuan sebelumnya. Jadi mengenai proyek, pembuatan proyek penerapan hukum Pascal, di mana pertemuan sebelumnya itu menemukan konsep. Nah, dilanjutkan dengan yang pertemuan selanjutnya yaitu menyelesaikan proyeknya. Kalau yang sebelumnya merancang, nah yang untuk pertemuan selanjutnya ini harus sudah bisa menyelesaikan proyek dan mempresentasikan. Dengan tujuan pembelajarannya masih sama, yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik itu dapat merancang dan membuat alat prototipe sebagai penerapan hukum Pascal. Biasa sekali. Jadi ada perencanaan pada pertemuan sebelumnya, nanti pertemuan ke depan ini adalah sudah dalam bentuk karya prototipe. Ini alat untuk penerapan hukum Pascal. Betul. Jadi di pertemuan hari ini, di pertemuan selanjutnya itu tujuannya di mana peserta didik dapat menerapkan dan membuat sesuai dengan rancangannya, kemudian mengkomunikasikan dalam bentuk presentasi hasil dari proyek yang dihasilkan. Ini baik, tadi yang saya tangkap ada kegiatan diskusi kelompok nih, lalu ada pembuatan proyek untuk penerapan hukum Pascal, dan juga nanti ada presentasi. Nah, mungkin untuk kegiatan diskusi kelompok ada nggak strategi-strategi yang dilakukan Rosita dalam menentukan formasi kelompoknya? Kalau formasi kelompok karena masih sama dengan yang sebelumnya, kelompok sebelumnya kan masih sama ya Pak ya dalam merancang. Jadi memang kelompoknya masih saya samakan dengan yang pertemuan sebelumnya, dengan pertimbangan pemilihan kelompok sesuai heterogen, kemampuan, kognitif dan keterampilan. Dengan harapan yang tidak bisa nanti diharapkan bisa belajar dari yang kemampuannya lebih baik. Berarti semacam persebagian gitu. Baik, itu untuk kegiatan diskusinya. Berarti pembagian kelompoknya sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu bentuknya heterogen. Selanjutnya itu dalam area pengembangan apa ini yang sebenarnya dicapai oleh Ibu Rosita? Pengembangan yang terutama, kalau yang pertama anak-anak kan
juga pengembangan kreativitas sebenarnya ya, Pak, ya. Jadi pengembangannya kemarin memang sudah saya, maksudnya kan perencanaan. Nah, kemudian pelaksanaannya kan tidak mungkin untuk besok ini harus baru memulai ya Pak ya. Jadi memang saya minta di luar jam pembelajaran, kalau misalnya ada jam kosong atau setelah pulang sekolah, memang saya minta untuk menyelesaikan proyeknya, hanya saja untuk yang besok harus sudah selesai gitu. Nah itu kemarin saya melihat juga ada beberapa anak-anak yang maksudnya beberapa kelompok memang kreativitasnya itu sangat berkembang. Jadi misalkan ada, ini kan prototipe ya Pak, hidrolik, jadi ada yang mungkin membuat ada kamar mandinya, ada kafenya seperti itu. Jadi kan itu kreativitas juga gitu. Entah itu nanti, tapi saya masih belum tahu nanti hasilnya seperti apa. Kemarin baru rancangannya anak-anak seperti itu. Yang diharapkan memang pengembangan kreativitas. Baik, jadi yang pertama seperti saya simpulkan, yang pertama itu Rosita tadi ini pada kegiatan inti itu dalam kegiatan pada kegiatan inti dalam diferensiasi konten. Jadi sumber belajarnya anak-anak bisa menggunakan paket, bisa menggunakan jadi pada kegiatan inti dalam diferensiasi konten ini berarti ya. Jadi dari berbagai sumber, bisa dari buku paket, lalu bisa juga dari internet, bisa anak-anak belajar video, audio. Lalu yang kedua ini tentang kreativitas pengembangan produk berupa prototipe penerapan hukum pascanya. Lalu berikutnya strategi apa nih yang akan dipersiapkan oleh Rosita besok ini? Strateginya saya menyiapkan PowerPoint ya untuk menyampaikan seperti tujuan, apa yang akan dikerjakan, kemudian menampilkan video aplikasi. Itu rencananya saya menampilkan video berupa jembatan hidrolik, jembatan Ampera. Jadi jembatan yang bisa terbuka dengan sendirinya. Nah itu sebagai untuk bertujuan untuk memancing pengetahuan sebelumnya mengenai masalah. Kemudian yang saya siapkan juga alat dan bahannya, karena memang untuk pembuatan proyek ini alat dan bahannya saya batasi mengingat anak-anak juga banyak yang berbasis pondok. Jadi takutnya kesulitan untuk menemukan alat dan bahan. Jadi di sini alat dan bahannya saya batasi dan saya sediakan. Kemudian di akhir pembelajaran saya menyiapkan beberapa soal evaluasi untuk ya istilahnya mengetahui kemampuan yang sudah diperoleh selama pembelajaran. Rencananya nanti evaluasinya saya tampilkan di PowerPoint interaktif. Jadi ada PowerPoint interaktif ini Rosita ya. Untuk strategi yang dipersiapkan ini Rosita sudah menyiapkan media pembelajaran berupa PowerPoint yang di situ juga ada soal latihan interaktif ya terkait dengan tujuan pembelajaran yang tidak dicapai, dan Ibu Rosita juga sudah menyiapkan alat dan bahan untuk membuat produknya sehingga mempermudah peserta didik ya. Lokasinya ini berdiferensiasi, maksudnya berbeda-beda ya, ada yang di pondok, ada yang di sekolah juga. Lalu juga alat dan bahannya ini alat dan bahan yang mungkin mudah untuk anak-anak gunakan ini gitu ya, sehingga anak-anaknya lebih tertarik untuk membuat prototipe penerapan hukum. Ibu Rosita juga tadi menyiapkan pemantiknya ya, terkait dengan video persepsi tentang jembatan Ampera yang real ini ya. Di daerah mana itu Ibu Rosita? Surabaya kan? Daerah Sumatera. Sumatera ya. Jadi itu jembatannya misalkan ada di bawahnya kan seperti pelabuhan gitu. Jadi kalau ada kapal yang lewat nanti bisa terbuka.
sudah disiapkan dengan matang, ada nggak nanti tantangannya, kemungkinan nanti akan terjadi ketika proses pembelajaran komunikasi? Kemungkinan yang terjadi mungkin masalah waktu, alokasi waktu. Alokasi waktu. Karena memang ini kan membuat proyek, takutnya anak-anak maksudnya dengan waktu yang singkat, waktunya tidak mencukupi. Kemudian yang kedua, masalah kita pada umumnya anak-anak memang kurang percaya diri, terutama dalam hal mengkomunikasi presentasi. Jadi cenderung selama ini anak-anak kan hanya membaca. Kalau misalnya saya suruh misalkan presentasi atau apa, pasti apa yang ada di buku itu yang dibaca. Jadi itu mungkin kendala juga bagaimana anak-anak bisa memahami kemudian mengkomunikasikan itu menjadi kendala tersendiri. Sebenarnya kendala umum Iya, yang kita semua sering alami kita ya, terkait dengan alokasi waktu karena ini adalah proyek ya. Jadi kita berpacu dengan waktu. Yang kedua tentang kegiatan presentasi itu masih belum terlalu gede dalam mengkomunikasikan secara langsung. Anak-anak lebih banyak membacanya. Dari kedua persoalan yang tadi Ibu Rosi utarakan, pertama alokasi waktu, yang kedua anak-anak dalam berkomunikasi presentasi yang kurang teliti. Kira-kira menurut Ibu Rosita apa yang mungkin bisa coba Ibu Rosita terapkan, apa ya istilahnya itu, preventif untuk meminimalisir untuk kekurangan waktu dan juga untuk anak-anak itu supaya lebih percaya diri dalam presentasi. Yang pertama, memang rencananya kan Pak di awalnya memang terdiri dari dua pertemuan itu ya. Yang pertemuan kedua proyek. Hanya saja saya memikirkan takutnya tidak cukup waktunya itu. Makanya setelah diskusi juga sama anak-anak, Bu sepertinya tidak cukup waktunya untuk 2 jam pelajaran menggunakan proyek. Jadi waktu itu gimana solusinya setelah diskusi itu coba ya oke kalau begitu dimulai di luar jam pelajaran atau waktu tidak ada pembelajaran atau sepulang sekolah menyediakan waktu sedikit untuk bersama-sama mengerjakan proyek. Nah, tapi untuk pertemuan kedua 95% harus sudah selesai. 90 atau harus itu sudah jadi tinggal menyelesaikan selama pembelajaran 2 jam pembelajaran tersebut. Kemudian itu untuk mengatasi alokasi waktu. Kemudian untuk komunikasi, nah ini kan mengenai proyek ya Pak ya. Jadi semoga saja ini harapan saya juga. Selama ini mungkin yang kemarin-kemarin hanya teori, kemudian praktik juga. Kalau ini kan anak-anak berusaha untuk mengembangkan kreativitasnya dari segi keterampilan, mungkin ada yang berjiwa seni juga. Mungkin dari situ diharapkan anak-anak bisa memahami karena kreativitas membuat sendiri, jadi keluar kata-kata secara natural dari pemahamannya sendiri. Mungkin harapan seperti itu, dan tentunya harus ada pembiasaan kembali mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya misalkan. Baik, jadi ini memang yang saya tangkap tadi dari Bu Rosita. Yang pertama, memang Ibu Rosita ini sudah mempersiapkan proyek ini untuk mengasah kreativitas siswa. Yang kedua, harapannya ketika anak-anak ini membuat sendiri produknya. Nah, ketika nanti anak-anak presentasi lebih mudah karena sudah dialami dan sudah dilalui. Yang kedua, cara yang bisa dilakukan adalah melakukan pembiasaan. Mungkin pembiasaan apa yang sudah atau akan dicoba Ibu Rosita terapkan dengan menguatkan rasa percaya diri anak-anak? Mungkin dengan sering memberi pertanyaan. Kalau misalnya di pembelajaran manual gitu Pak, mungkin bisa
sering mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari atau bersifat konseptual. Jadi kalau anak-anak sudah mengalami kan, insya Allah secara naluri kan bisa menyampaikan itu yang diharapkan dengan perlahan, dengan pembiasaan mungkin bisa berkembang untuk kemampuan berbicara dengan tata bahasa yang berbeda. Itu yang berarti memang pembiasaan ini memang sudah Ibu Rosita terapkan juga ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan juga kontekstual yang anak-anak alami, sehingga anak-anak itu terpacu untuk bisa mengkomunikasikan dari apa yang sudah dialami. Baik Ibu Rosita, mungkin tadi yang sudah kita coba diskusikan untuk pra observasi ini dalam tujuan, sampul, area pengembangan juga sudah, lalu juga strategi yang dipersiapkan juga sudah. Nah, kira-kira ini bagaimana ini Ibu Rosita untuk bisa komitmen atau ibaratnya apa ya, bahwa nanti rencana ini akan betul-betul dilaksanakan dan bisa sesuai dengan harapan. Bagaimana nih kalau menurut Ibu cara supaya bisa menjaga ritme komitmen itu? ya tentunya karena sudah dirancang dengan baik. Kalau apapun sudah dirancang, direncanakan dengan baik, insya Allah pelaksanaannya juga semakin matang begitu ya Pak ya. Jadi semoga sesuai dengan rancangan, di mana memang diharapkan bagaimana mengembangkan kreativitas. Selain itu pengetahuannya juga sesuai dengan konseptualnya begitu. Jadi karena ya komitmennya karena sudah merancang dengan baik, insya Allah pelaksanaannya juga semakin matang. Jadi memang rencana itu ibaratnya sudah lebih dari 50% kesuksesan ya. Kecuali tanpa rencana, untuk pelaksanaannya mungkin masih mengambang, tapi insya Allah dengan perencanaan bagaimana apa yang sudah disiapkan, alat dan bahan, bagaimana dari awal pendahuluan, apa yang mau saya berikan, mungkin diawali dengan ice breaking, kemudian sudah ada bayangannya sendiri, sudah ada gambaran untuk pendahuluan. Pemantiknya memberikan video sudah disediakan juga, kemudian pelaksanaannya kan tinggal anak-anak yang sudah saya sampaikan sudah terselesai 90% begitu atau 95%, sehingga tinggal menyelesaikan. Kemudian langkah selanjutnya itu pos proyek mengkomunikasikan. Diharapkan anak-anak kalau sudah membuat, sudah merancang, sudah membuat, sudah mengetahui juga konsepnya yang di pertemuan sebelumnya, diharapkan juga bisa mengkomunikasikan. Kemudian tahap selanjutnya evaluasi, di mana mengevaluasi proyeknya, kemudian presentasi, dan diakhiri dengan pemberian soal evaluasi yang sudah disediakan, yang sudah juga saya disediakan. Semoga dengan perencanaan yang sudah disediakan dengan matang, pelaksanaannya juga optimal. Memastikan bahwa anak-anak ini betul rampung tuntas menyelesaikan proyeknya sesuai dengan alokasi waktu yang sudah kita dan solusinya di luar jam pelajaran, lalu ketika ada jam kosong itu juga bisa ketika pulang sekolah. Nah, ada nggak cara yang harus kita lakukan supaya bisa memastikan anak-anak betul-betul tuntas nanti di pertemuan berikutnya? Ini kan untuk dari pertemuan pertama itu kemarin dari Selasa ya. Kemudian
sudah bagaimana untuk memastikan anak-anak hampir harus pada hari harus selesai gitu, itu memang ada pemantauan secara langsung gitu, atau mungkin anak-anak kesulitan mungkin ada kita langsung memantau intensif ya. Jadi kalau istirahat atau gimana saya masuk ke kelas anak-anak untuk setiap kelompok bagaimana perkembangannya, apa kesulitannya. Dan terus kita terjun langsung ya. Siap juga sudah. Oke, untuk yang berikutnya nanti kita juga akan sepakati ini Bu Rosita untuk waktu kunjungan kelas nih, dalam waktu esok hari kita akan berkunjung di kelas Bu Rosita, dan juga nanti pasca percakapan observasi nanti mungkin selepas kegiatan observasi nanti kita akan mencoba diskusi langsung untuk menguatkan. Dan juga harus kita menguji nanti juga kami akan mencatat hal-hal apa saja yang menurut kami menarik dan penting untuk bisa kita ambil pelajaran dan untuk pengembangan ke depan. Kalau catatan dari saya tadi, Bu Rosita sudah menyampaikan secara runtut dan detail yang mulai dari tujuan pembelajaran, dari UP, Bu Rosita sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, ada yang PP, lalu ada perangkat ajar, lalu ada media pembelajaran berupa PowerPoint, lalu ada EKPD, dan juga ada instrumen penilaian. Ini untuk Mbak Raja juga menarik sekali informasi saya. Ini juga kita susun sendiri ini ya. Iya, karena saya sesuaikan juga dengan topik yang sedang mereka pelajari. Jadi dan itu salah satu menjadi sumber belajarnya. Iya. Ada media PPT dan juga media. Baik, Ibu Rosita, semoga terima kasih banyak atas bincang-bincangnya yang menginspirasi. Semoga nanti kegiatan observasi esok hari ini berjalan dengan lancar, kita mendapatkan manfaat untuk pengembangan kompetensi kita semua. Saya terima kasih banyak Ibu Rosita. Mohon maaf kalau mungkin ada salah-salah kata tadi, dan saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Nana hari ini kabarnya? Luar biasa baik. Alhamdulillah, selamat tidur. Silakan kita ulas sedikit doanya terlebih dahulu. Siapa? Doa sesama. Dibuatkan dulu ya. Sehat semuanya? Remik atau Lili? Alhamdulillah setelah 2 pertemuan tidak hadir juga alhamdulillah nih. Semangat lagi ya sekolahnya ya. Anissa, Dimas, Intan, Mita, Nadia berarti ini. Yang tidak masuk berarti semua. Bagaimana Nana hari ini? Sudah siap mengikuti pembelajaran? Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau menunjukkan mengenai video. Silakan diamati dulu, ya. Pemirsa Bangka Belitung dikenal sebagai provinsi kepulauan banyak menemukan keindahan alam yang sayang jika dilewatkan untuk diekspor.
langsung dari Jembatan Emas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keberadaan Jembatan Emas dekat dengan pusat kota Pangkal Pinang sehingga Jembatan Emas ramai dikunjungi para pemburu sejarah. Tadi sudah diamati ya videonya tadi, yaitu mengenai jembatan. Tadi diamati jembatannya bagaimana? Bisa terbuka dan bisa tertutup. Jadi itu penerapan dari konsep kita yang minggu lalu, yang pertemuan sebelumnya. Adakah yang bisa menjelaskan mengenai konsep apakah yang tadi video yang kalian amati? Hukum Pascal. Ya, hukum Pascal penerapan dari apa? Ya, Amalia, silakan Amalia. Penerapan dari jembatan hidrolik, betul. Tadi yang disampaikan Mas juga betul. Penerapan dari hukum Pascal. Untuk buku Pascal sendiri kamu sudah menemukan ya konsepnya di pertemuan sebelumnya. Bagaimana konsep buku Pascal? Ya, saya dulu. Apabila cerita itu diteruskan sama besar ke sebelah itu sembilan. Namanya yang bagus di videonya tidak namanya, sikap dan ketampilannya. Bisa boleh kita lihat. Ini namanya dibagusin, apa belum? Memang nanti di belum Ini ini kan di dalamnya ada apa? Di ruang tertutup apa enggak? Nah, tadi kan sesuai dengan konsepnya. Apabila gimana tadi? Oh, apa di double air mana? Ini tadi. Frida kan ini bedanya? Ya, di mana ini? Luas ya? Ya, kan konsepnya berarti sama. Ini Frida di dalam ruang tertutup. Apabila diberi tekanan, ya saya tekanan, maka fluid ini akan diteruskan ke serata sangat besar. Sehingga ini setelah diteruskan ke sini, ini akan sama seperti yang tadi dijelaskan sama kayak gini, cuma kan batasannya berbeda. Ya, paham? Itu konsepnya. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Siapa kelompok mana yang mau mengajukan diri dulu untuk presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Pascal. Samping saya ada Rifta, Sehro, dan saya Sahila, Rijal, dan Felix. Di sini kami membuat bukan hidrolik. Alat bahannya terdiri dari stick, kardus, suntikan, dan selang. Apabila suntikan yang kecil ini ditekan, maka fluida yang ada di dalam selang ini bisa mengalir ke segala arah. Kami membuat rangkaian di mana menggunakan konsep Pascal yang mana suntikan kecil ditekan, maka fluida di ruang tertutup akan diteruskan pada luas yang lebih besar sehingga beban akan terangkat. Ada tanggapan dari kelompok Archimedes? Untuk kelompok Archimedes, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Nah, membuat apa ini tadi? Hidrolik, bagus sekali konsepnya. Hukum Pascalnya juga sudah dijelaskan. Bagus sekali ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Nama saya Dimas Hadi Saputra dan bersama teman-teman saya dan di samping saya ada Intan dan ada Sabila. Dan di kelompok kami membuat yaitu pompa hidrolik. Jangan lihat dari segi bentuknya, tapi kita lihat dari untuk bagaimana bekerjanya suatu benda ini. Jika suntikan kecil diberi gaya sebesar F dan yang menerima suntikan besar, maka tekanan yang diberikan sama dengan tekanan yang diperoleh. Contohnya, saya akan mencontohkan. Nah, contohnya kita fitness di sini. Sehingga sama dengan P2 sesuai dengan hukum Pascal dan terasa untuk dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sebuah jembatan hidrolik. Dan di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya atau mama saya, yaitu di sini ada Hila, Nadia, Saiful, sama Farida. Alat dan bahan dari jembatan hidrolik adalah 1. Stik es krim, 2. Selang, 3. Paku payung, 4. lilin tenda, 5. gunting, 6. Pewarna makanan, 7. kardus, 8. anti. konsep dari hukum Pascal di jembatan hidrolik ini yaitu apabila fluida di ruang tertutup diberi tekanan pada ruang yang kecil, maka fluida tersebut akan diteruskan ke segala arah pada ruang yang lebih besar hingga beban itu terangkat. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil karya yang paling baik, hasil produk ya, dengan kreativitas dan konsepnya yang baik adalah kelompok Pascal. Untuk hasilnya, produknya bagus sekali. Untuk kerjasama dan presentasi yang bagus, beri tepuk tangan untuk kelompok Newton. Belajar untuk berbicara di depan umum. Nah, dari sini kita belajar ya. Nanti kedepannya insya Allah tambah bagus lagi presentasinya ya. Permasalahan kita di pertemuan sebelumnya masih ingat mengapa alat sekecil itu dapat mengangkat beban yang berat. Bisa? Ya silakan bisa. Jika yang ada di dalam ruang tertutup itu diteruskan ke segala arah, maka akan menghasilkan gaya dan bisa mengangkat beban yang berat. Aku mau mengkonfirmasi mengenai hukum Pascal. Jadi sekalian sudah menemukan tekanan yang diberikan pada fluida dari ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Ya, dengan rumusnya tadi juga sudah disampaikan, sudah betul sekali. P1 sama dengan P2, tekanannya sama. Ya, tekanan di luas kecil dan tekanan di luas besar sama, sehingga persamaannya adalah F1 per
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosita atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan diskusi pasca observasi kelas. Jadi kita sudah melaksanakan kegiatan supervisi kegiatan pembelajaran di kelas yang sudah sesuai dengan aspek dan strategi pengembangan oleh Bu Rosita. Jadi mulai dari tadi ada kegiatan pendahuluan, di situ ada pemantik, video pemantik Bu Rosita ya, kalau tidak salah itu jembatan di mana, Lampung ya kalau tidak salah ya. Jembatan apa namanya itu? Jembatan kalau di konsep fisika jembatan hidrolik. Jembatan hidrolik. Ya, berarti orang Indonesia bisa membuat sendiri ya itu Bu Rosita ya? Bisa. Jembatan hidrolik. Sudah diterapkan juga. Sudah diterapkan. Kalau misalkan itu kan di bawahnya pelabuhan gitu ya Pak. Iya. Kalau misalkan ada kapal yang lewat, Itu karya anak bangsa ya. Iya, betul. Luar biasa. Oke, Bu Rosita. Terkait dengan pemantik videonya itu sangat lekat dengan kegiatan kita sehari-hari di dunia nyata. Jadi langsung konsep itu terrealisasi di dunia nyata. Lalu dalam kegiatan inti nanti ada kegiatan merampungkan proyeknya, lalu sampai kegiatan presentasi. Di akhir juga Bu Rosita sudah menyampaikan bentuknya ada refleksi, ada kesimpulan, dan juga ada kegiatan lanjutan materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Kali ini kita akan ngobrol sedikit tentang aspek dari strategi pengembangan Bu Rosita kemarin yang sempat kita bahas di pra. Itu ada diferensiasi konten. Jadi tadi yang muncul itu ada diferensiasi konten apa saja tadi yang muncul Bu Rosita? Anak-anak saya bebaskan untuk mencari dari berbagai sumber mengenai proyek apa yang mau dibuat, didiskusikan, dirancang dan dibuat. Jadi sumbernya dari berbagai, terserah anak-anak untuk mengeksplor sendiri. Berarti sesuai dengan keinginan anak-anak yang paling mudah ya. Lalu yang menarik juga tadi itu untuk area pengembangan itu di proyeknya. Nah, itu prototipenya sudah bervariasi ya. Kami lihat dari produknya dengan bahan yang mudah kita cari ya. Nah, untuk selanjutnya menurut kita dari kegiatan pembelajaran tadi, nah, kira-kira ini refleksi yang mungkin penting untuk Bu Rosita sampaikan apa? Refleksinya mungkin memang anak-anak lebih tertarik ya Pak ya, lebih tertarik jika berpusat pada siswa mungkin di sini. Jadi dalam hal ini anak-anak saya menerapkan project based learning. Jadi anak-anak bisa merancang, mengkreasi, kreativitasnya muncul dengan dihubungkan tentunya dengan konsepnya. Begitu. Itu antusiasnya, motivasinya saya lihat sangat bagus gitu dibandingkan dengan konvensional. Jadi hampir saya tidak melihat satu anak pun yang tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi hampir semua anak ikut berkontribusi dalam pembelajaran proyek ini. Nah, mungkin untuk tindak lanjut ke depannya, kalau yang kali ini kan saya maksudnya untuk udah menentukan ya untuk bahan-bahannya, karena memang memikirkan anak-anak yang di pondok
hasil karya yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Berarti anak-anak ketika kita berikan strategi pembelajaran, model atau metode pembelajaran yang berbasis proyek itu, anak-anak jauh lebih antusias, lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan juga bisa melatih kerjasama. Lalu untuk rencana tindak lanjut dari Bu Rosita itu nanti akan mencoba mengembangkan diferensiasi produknya. Jadi anak-anak bisa dibebaskan. Kalau sebelumnya mungkin Bu Rosita membatasi dari bahan dan alatnya ini karena ada keterbatasan dengan beberapa siswa yang memang dari latar belakang pondok sehingga tidak mudah atau leluasa dalam mencari alat dan bahan. Yang mungkin berbeda meskipun dengan alat dan bahan yang sama, tapi hasil kreativitasnya, desainnya berbeda-beda. Jadi desainnya kalau yang di depan kita ini desainnya apa yang Rosita ini? Nah ini saya tanya anak-anak ini apa ini? Oh ini tempat cuci mobil. Oh tempat cuci mobil. Ya karena ini kan ada pengangkat mobil. Kemudian memanfaatkan berarti ini dongkrak hidrolik. Jadi mengangkat mobil. Nah ini kafenya, ada kafenya, ada toiletnya, ya gitu. Jadi berkembang. Tapi tidak, saya tekankan untuk tidak luput dari pemahaman konsepnya juga. Jadi waktu presentasi juga anak-anak saya minta bukan ke yang lain-lainnya, ini kan hasil kreativitas yang lain, cuman lebih memang saya tekankan di konsepnya juga. Cuman memang dari sini kan kelihatan juga anak-anak juga jiwa kreativitasnya muncul, bukan hanya eksaknya tapi seninya jadinya. Seninya terasah. Nah, lalu untuk yang kegiatan tindak lanjutnya nanti kita berencana akan mengembangkan diferensiasi program sesuai dengan minat anak-anak, kebutuhan anak-anak, itu bisa dalam bentuk tadi perlu kita sampaikan ada poster, video. Kira-kira itu nanti akan diterapkan pada pembelajaran kapan kita rencananya mau diterapkan? Mungkin untuk semester depan. Karena memang membatasi setelah ini kan mengingat ujian-ujian. Jadi mungkin itu juga butuh rancangan yang baik karena kan diferensiasi juga tidak mudah untuk yang tipe-tipe anak yang apalagi kurikulum merdeka ya di kelas 10 kan memang harus menekankan diferensiasi gitu ya Pak ya. Jadi yang audio harus memilah juga anak-anaknya, maksudnya pembelajaran audio, kemudian kinestetik mungkin modulnya kan juga harus disesuaikan, mungkin bayangan saya seperti itu sehingga menghasilkan produk yang memang anak-anaknya mungkin audio atau kinestetik hasil produknya yang di produknya berdiferensiasi juga. Ya, jadi memang untuk penerapan diferensiasi ini salah satunya ada diferensiasi produknya memang membutuhkan waktu untuk kita merancang konsepnya tadi itu. Nah, kira-kira ada kesulitan nggak menurut kita dalam merancang proyek untuk diferensiasi produk? Mungkin kalau ini kan sudah membiasakan ya. Kalau sekarang sudah membiasakan, semoga nanti kedepannya juga saya juga sama-sama belajar bagaimana mungkin materi yang ini, bagaimana pemicu atau pemantik pertanyaan pemantik untuk mengembangkan peserta didik di antara yang beraneka ragam gaya belajar. Jadi mungkin dari sekarang juga mulai sama-sama belajar begitu. Belajar untuk terutama mengembangkan perangkat pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi memang perangkat pembelajaran ini yang harus kita mulai melakukan rencana diferensiasi ini. Lalu yang berikutnya ada nggak tantangannya dalam nanti kita
rencana tindak lanjut untuk diferensiasi produk? Kalau tantangannya pasti ada ya. Mungkin kita juga tidak tahu kondisi anak-anak mungkin saat itu atau bagaimana, tapi semoga dengan perancangan yang baik, rencana yang baik menghasilkan hasil yang baik juga. Iya, baik. Terima kasih Bu Rosita. Mungkin ini sedikit flashback ya tadi terkait dengan kegiatan supervisi. Dalam proses pembelajaran tadi kan kemarin ada beberapa tantangan gitu ya, dari segi mungkin waktu, lalu juga mungkin dari segi fokus anak-anak. Nah, setelah tadi Bu Rosita melaksanakan kegiatan pembelajaran itu, kira-kira tantangan atau kesulitan itu tadi teratasi atau gimana? Alhamdulillah teratasi, cuma memang sedikit tidak tepat sesuai dengan rancangan gitu Pak. Artinya saya mengalokasikan kemudian waktu presentasi berapa menit, ternyata hanya berapa menit, mungkin semoga kedepannya lebih sesuai dengan rancangan gitu. Tapi alhamdulillah sudah lancar dan tepat waktu. Berarti tantangannya yang waktu itu sudah bisa teratasi Bu Rosita. Baik. Kemudian untuk fokus anak-anak alhamdulillah juga, yaitu karena mungkin proyek anak-anak lebih antusias begitu dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya yang sifat konvensional seperti itu. Jadi motivasi, kemudian antusias, semangat belajarnya sudah mulai membaik. Alhamdulillah, jadi luar biasa sekali pembelajaran berbasis proyek ini memang bisa meningkatkan semangat anak-anak untuk berkreasi, belajar, berkomunikasi dan berdiskusi gitu Bu Rosita. Jadi mungkin itu Bu Rosita dialog kita saat ini terkait dengan pasca observasi. Semoga apa yang kita ikhtiarkan untuk anak-anak kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ikhtiar kita, usaha kita, pengembangan kita, termasuk dalam pengembangan rencana tindak lanjut Bu Rosita untuk pengembangan diferensiasi produk nanti diberikan kemudahan, kelancaran, kita bisa kerjasama, saling belajar, saling berbagi, bagaimana mewujudkan merdeka belajar. Mungkin itu Bu Rosita. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dialog kita ini memberikan dampak yang positif untuk pembelajaran kita ke depannya. Amin. Terima kasih banyak Bu Rosita atas waktunya di sini kami. Saya juga banyak belajar mengenai konten diferensiasi. Ya. Terima kasih banyak Bu Rosita. Dalam ini kami mohon maaf, ini kami tuntaskan untuk videonya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bu Rosita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bu Rosita ada ruang waktu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol terkait dengan kegiatan pasca observasi kegiatan kita kemarin, kegiatan belajar bersama istilahnya. Gimana kabarnya Bu Rosita, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin kita akan mengupas dulu yang pertama terkait dengan aspek dan strategi pengembangan Bu Rosita kemarin. Itu ada dua yang ada di catatan kita bersama yang kita sepakati di kegiatan praobservasi. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran pada
kegiatan inti itu mencerminkan diferensiasi konten. Dan yang kedua itu terkait dengan kreativitas peserta didik dalam mengembangkan produk berupa prototipe alat hidrolik sebagai penerapan hukum Pascal. Mungkin yang pertama-tama Bro Sita, untuk tujuan pembelajaran kemarin itu apakah menurut Bro Sita sudah tercapai dari kegiatan belajar anak-anak kemarin? Alhamdulillah melalui kegiatan yang sudah dilakukan sudah tercapai, di mana anak-anak membangun, menemukan konsep hukum Pascal melalui sebuah proyek. Alhamdulillah sudah tercapai untuk tujuan belajar. Alhamdulillah sudah tercapai kita ini. Nah kemarin kami juga kalau berdasarkan evaluasi kognitifnya, kalau berdasarkan konsepnya dari segi proses pembelajarannya alhamdulillah sepertinya sudah paham ya Pak ya. Nah tapi dari segi evaluasinya mungkin ada 1-2 anak yang evaluasi kognitifnya masih di bawah KKM gitu. Untuk evaluasi kognitif di pembelajaran di akhir kan itu kan saya memberikan evaluasi. Nah itu lembaran itu sekitar 2-3 anak lah sepertinya kurang memenuhi pemahaman gitu. Berarti ada evaluasi terkait dengan ada 2-3 anak yang nilai kognitifnya masih belum sesuai dengan harapan gitu. Tapi secara umum sebagian besar sudah sesuai dengan harapan. Lalu yang berikutnya Bro Sita terkait dengan aspek dan strategi pengembangan untuk pembelajaran diferensiasi konten dan juga kreativitas dalam pengembangan prototipe alat hidrolik ini, apakah sudah sesuai dengan harapan dari Bu Rosita? Harapannya kan memang harapan saya itu meningkatkan motivasi antusiasme peserta didik selama proses pembelajaran. Dari segi motivasi dan antusiasmenya itu alhamdulillah sudah memenuhi harapan, di mana anak-anak terlihat sangat aktif gitu Pak dalam berusaha untuk membuat kreativitas seperti prototipe alat hidrolik. Baik, berarti rencana metode pembelajaran project based learning dari Bu Rosita ini sudah sesuai, jadi meningkatkan motivasi siswa untuk aktif ikut di kegiatan diskusi dan juga kegiatan presentasi. Baik Ibu Rosita. Untuk selanjutnya Ibu Rosita, bagaimana terkait dengan apa yang Bu Rosita rasakan mungkin dirasa perlu ditingkatkan atau perlu dimaksimalkan lagi yang bisa digali dari hasil pembelajaran kemarin? Untuk dari segi motivasi sedikit ada perbaikan nih Pak. Ya memang dari awal yang saya memang berusaha kembangkan kan setidaknya anak-anak aktif dulu gitu, biar nggak ngantuk, melamun atau ya yang lain-lain. Nah setidaknya aktif dulu mengikuti proses pembelajaran. Nah alhamdulillah sudah muncul, namun memang perlu ada catatan yang muncul itu seperti anak-anak yang pertama rasa percaya dirinya masih kurang. Mungkin ada 1-2 anak yang kelihatan sudah baik, cuman sebagian besar masih kurang, terutama pada saat melakukan presentasi produknya gitu. Karena saya meminta kan memang menekankan di awal semuanya harus presentasi begitu Pak. Dari segi satu kelompok itu semuanya harus berusaha untuk presentasi meskipun sedikit-sedikit apa yang harus ada yang diucapkan gitu. Nah memang itu saya lihat penilaian dari segi subjektif dan dilihat juga dari video begitu, hanya 1-2 anak yang lancar gitu Pak. Tapi dari sebagian lain masih belum terbiasa lah istilahnya dalam mengemukakan pendapatnya, mempresentasikan dengan menggunakan bahasanya sendiri, karena kebanyakan memang masih membaca.
berarti ada hal-hal yang perlu ditingkatkan menurut Bu Rosita ya, yaitu bagaimana keterampilan anak-anak memupuk rasa percaya diri dalam kegiatan presentasi di depan kelas. Kadang kalau misalnya waktu itu presentasi masih saling tunjuk gitu. Kamu dulu. Ya, kamu dulu. Nggak mau, saya malu gitu. Iya. Nggak apa-apa. Ini sama teman-temannya juga kadang seperti itu. Jadi memang rasa percaya dirinya kadang saya lihat kalau saya tanya gitu kan ke anaknya secara langsung misalnya berhadapan gitu ya lancar begitu Pak, tapi di saat mereka ibu saya tunjuk begitu untuk mengemukakan sudah malu begitu. Jadi ketika ngobrol sama teman-temannya itu castis gitu Iya ya. betul. Tapi langsung ketika ditodong pertanyaan sama gurunya tersipu malu. Padahal sepertinya ya tadi sepertinya bisa menjawab lancar gitu. Seketika kalau di depan kelas berhadapan entah apa yang ditakuti, padahal kan juga teman-temannya sendiri ya Pak. Rasa percaya dirinya langsung hilang begitu, menciut. Nah itu jadi sebenarnya mungkin salah satu tujuan pembelajaran kegiatan coaching kita pasca observasi ini mungkin salah satunya adalah untuk bisa memupuk rasa harapan dari Bu Rosita itu anak-anak bisa meningkat rasa percaya dirinya untuk bisa presentasi di depan kelas secara percaya diri, terus juga bisa menguasai kondisi. Lalu Bu Rosita kira-kira hasil yang ingin Bu Rosita capai nih dari diskusi kita ini apa nih? Kalau tadi tujuannya adalah ingin supaya siswa ini bisa percaya diri dalam presentasi di depan kelas, aktif nih. Lalu untuk hasil yang ingin dicapai dari hasil diskusi kita apa? Hasil yang ingin dicapai sebenarnya mungkin dari banyak diskusi dengan Kak Andika atau mungkin guru-guru yang lain juga, ya harapannya anak-anak itu bisa memahami konsep, bisa keterampilannya juga baik. Karena ini mungkin kreativitasnya, bagaimana dia membuat atau mengerjakan sesuatu. Kemudian selain itu juga sifatnya ya Pak ya, terutama bagaimana selama proses pembelajaran apakah dia main-main atau tidak fokus itu. Yang selanjutnya dari segi percaya diri juga lebih baik lah begitu. Jadi kalau percaya dirinya baik, semoga saja pemahamannya juga semakin meningkat begitu Pak. Kalau misalnya percaya dirinya baik kan, kalau orang percaya diri kan timbul rasa bertanya, timbul rasa mengumpulkan pendapatnya juga kan lebih baik begitu Pak. Baik, berarti hasil yang ingin dicapai oleh Bu Rosita supaya dari segi sikap ada peningkatan keterampilan dalam berkomunikasi, salah satunya untuk meningkatkan rasa percaya diri sehingga dalam memahami konsep juga lebih baik lagi. Terima kasih. Mari sekarang kita akan mencoba mengidentifikasi kira-kira apa nih yang membuat anak-anak itu mungkin daya percaya dirinya itu untuk menjadi, misalkan saya duluan tuh yang presentasi, jadi untuk tidak saling tunjuk, mungkin apa nih yang kira-kira yang membuat anak-anak itu daya percaya dirinya itu perlu ditingkatkan menurut kita? Mungkin penyebabnya ya Pak ya. Penyebabnya itu karena ya itu satu, pasti karena ketidakbiasaan gitu dalam berbicara dengan di depan umum lah. Kalau dengan teman itu kan ya sudah biasa ya. Tapi bagaimana berbicara di depan umum sepertinya memang itu kendala. Penyebabnya karena adanya ketidakpembiasaan begitu. Karena berdasarkan pengalaman teman saya begitu Pak ya. Waktu kuliah itu dia waktu ditanya sama dosen begitu ya malu-malu gitu Pak, maksudnya nggak apa yang padahal dia sudah ngomong kuliah ya, iya sekelas kuliah loh, padahal sudah ngomong kan dengan saya, oh itu jawabannya gini,
oh gini. Setelah ditanya di depan umum, terbata-bata, hilang begitu saja. Nah kemudian itu baru semester 1 Pak waktu itu. Mungkin karena peralihan juga dan tidak ada kebiasaan untuk berbicara di depan umum. Kemudian dia berorganisasi, ikut berorganisasi, otomatis kan terbiasa untuk mengungkapkan pendapat, menyampaikan pendapat begitu. Nah sekitar semester 4 atau 5 dia organisasi kemana-mana begitu. Setelah itu semester 5 seketika lancar begitu. Jadi beda banget, beda sekali dengan pas awal-awal. Mungkin dari situ saya bisa belajar juga, oh anak-anak mungkin juga tidak terbiasa, tidak bisa mengungkapkan di depan umum juga itu karena tidak biasa. Jadi penyebabnya itu karena ketidakbiasaan. Mungkin perlahan-lahan. Karena ketidakbiasaan dalam presentasi mungkin perlahan-lahan nanti akan Bu Rosita coba ini nanti ya. Nah, kira-kira apa nih rencana yang akan Bu Rosita coba terapkan nih supaya anak-anak ini terbiasa mungkin berbicara di depan umum dengan di depan kelas nih, terutama secara percaya diri, sehingga konsep itu anak-anak itu yang tadi Bu Rosita sampaikan itu boleh jadi anak itu paham tentang konsep, lalu cuma untuk mengucapkannya itu, apalagi kalau sudah di depan umum itu kayak mati kutu gitu. Jangankan anak-anak saya juga kadang misalnya Dan juga dari pengalaman Bu Rosita dan juga teman Bu Rosita tadi, nah kira-kira ada nggak rencana yang bisa Bu Rosita akan coba terapkan nanti untuk supaya anak ini bisa lebih percaya diri dalam presentasi di depan kelas? Kalau dari segi rencana ya semoga bisa konsisten ya Pak ya. Pastinya dari segi yang pertama dan utama adalah persiapan dari dalam hal ini bagaimana strategi pembelajarannya. Nah diusahakan untuk strategi pembelajarannya kan bagaimana yang bersifat konstruktivisme, betul ya? Konstruktivisme artinya bagaimana pembelajarannya itu harus berpusat kepada siswa, begitu, tidak konvensional. Jadi kalau berpusat pada siswa kan banyak juga model pembelajaran, strategi pembelajaran yang saat ini harus mengedepankan keterlibatan siswa. Jadi mungkin dari situ, dan kebanyakan model pembelajaran yang konstruktivisme itu pasti ada penyampaian presentasi atau penyampaian hasil yang sudah diperoleh begitu Pak. Mungkin yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan jadinya adalah konsistensi dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang harus tetap pada pendekatan konstruktivisme. Persiapan, strategi, dan juga model pembelajaran tadi yang Bu Rosita sampaikan, konstruktivisme yang memang mengarahkan siswa nanti untuk banyak berdialog, presentasi, sehingga berorientasi kepada siswa ini. Berarti sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka ini, berpihak pada murid. Itu kembali lagi gimana merencanakannya, perencanaannya, dan semoga konsisten. Baik. Ketika kira-kira nih sebelum kita mencoba untuk konsistensi yang membantu kegiatan konsistensi dalam rencana aksi ketika persiapan dan strategi media model pembelajaran ini, apa nih yang menurut Bu Rosita model pembelajaran yang mungkin nanti akan coba diterapkan lagi di pertemuan berikutnya untuk melatih anak-anak lebih percaya diri lagi? Untuk kalau ini kan karena saya memang kalau yang pertemuan kemarin meningkatkan bagaimana aktif terlebih dahulu gitu Pak ya. Jadi PJBL, Project Based Learning, dan alhamdulillah sedikit meningkat meskipun memang anak-anak kita itu dari segi kognitifnya sebenarnya masih kurang dengan mungkin sekolah yang lain atau sekolah negeri begitu Pak ya. Nah tapi yang utama adalah bagaimana anak-anak aktif dulu gitu, dan mungkin insya Allah semoga untuk kedepannya masih bisa lagi PJBL untuk materi yang lain mungkin. Nah dan rencana saya kalau sudah anak-anak sudah mulai aktif,
itu saya berencana untuk menerapkan problem based learning. Jadi untuk meningkatkan daya kognitifnya peserta didik, nalarnya daya kognitifnya hingga sampai menganalisis seperti itu. Tapi tetap itu ada presentasi, jadi tetap berusaha untuk meningkatkan rasa percaya diri. Jadi salah satunya problem based learning ya, untuk meningkatkan kognitifnya tadi. Setelah Brosita melalui tahapan project based learning untuk meningkatkan antusias, motivasi siswa, lalu ditemukan di situ ada dari segi kognitifnya, pencapaian kognitifnya mungkin ada sebagian yang masih belum tuntas, sehingga Brosita akan mencoba lagi memodifikasi menggunakan problem based learning. Mungkin alternatif lainnya juga Pak, misalkan untuk meningkatkan tadi permasalahannya kan bagaimana peserta didik percaya dirinya, komunikasi, mungkin juga bisa nanti selanjutnya bisa kombinasi bekerja sama dengan guru mata lain, mungkin guru bahasa Indonesia begitu, project intra begitu, untuk bagaimana presentasi mungkin seperti itu begitu Pak. Ini ide yang luar biasa sekali Brosita. Jadi ada project intra, kolaborasi Ya, antara guru fisika dan juga guru bahasa Indonesia. Ini kita tunggu nih. Lalu kira-kira kapan nih rencananya mau collab ini? Insya Allah pembelajaran baru. Pembelajaran baru ya, siap. Ini kami kan sudah mendekati penghujung ya. Semoga bisa terrealisasi dengan perencanaan yang baik. Nah, kira-kira ada nggak tips dan trik atau bagaimana menguatkan komitmen Brosita supaya tadi rencana aksi yang mungkin menggunakan model, metode seperti problem based learning yang juga akan berkolaborasi, project intra dengan rekan guru sejawat, salah satunya guru bahasa Indonesia. Guru bahasa kita berarti ada Bu Eli sama Bu Fitri ya. Nah, cocok sekali. Kira-kira apa nih yang bisa menguatkan komitmen Brosita untuk nanti saya akan betul-betul akan menerapkannya? Untuk komitmen harus yang pastinya harus ada apa ya Pak ya? Perencanaan yang baik ya. Perencanaan yang baik tentunya dari segi mungkin bisa banyak mencari dari berbagai sumber, bisa berdiskusi dengan guru-guru teman-teman sejawat atau guru-guru senior, bagaimana merancang pembelajaran, proses pembelajaran yang menarik, yang bisa meningkatkan rasa percaya diri, kognitif, keterampilan seperti itu, yang tentunya untuk bersifat pendekatan konstruktivisme. Bisa juga dari sekarang kan juga banyak ya Pak ya, istilahnya seminar-seminar online. Nah itu banyak sekali, cari di Instagram sudah muncul, setiap harinya pasti ada seminar atau Zoom online untuk meningkatkan pengembangan diri. Mungkin itu yang bisa dilakukan untuk komitmen kan, komitmen kan harus ada persiapan, harus ada pengetahuan juga. Jadi bagaimana dari saya untuk mencari informasi sebanyak mungkin sih Pak. Berarti bisa jadi komitmen dari dalam diri Brosita ini untuk tetap memotivasi diri untuk mencari informasi dari berbagai sumber, dan juga mungkin bisa sharing, belajar dan berbagi bersama dengan rekan-rekan guru. Saya bisa belajar dari Brosita, kita juga bisa belajar dari rekan guru yang lain ya, untuk menguatkan komitmen. Siap, luar biasa sekali Brosita. Dari obrolan ringan kita Brosita terkait dengan kegiatan pasca observasi, coaching kita terkait dengan problematika, salah satunya untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam melaksanakan presentasi di depan kelas. Kira-kira solusinya ada nggak dari hasil diskusi kita tadi? Alhamdulillah ada ya Pak ya. Jadi kan menambah wawasan saya juga, terus menyadarkan saya juga. Ternyata banyak juga masalah kan, kalau misalnya kita tidak
ada dialog seperti ini kan ya sudah belajar ya sudah gitu aja begitu kan. Kalau seperti ini kan ada refleksi juga, terus oh iya ternyata ini masih kurang, jadi bagaimana tentang Pak Andika gimana sih menjaga komitmen kan itu juga menjadi bahan refleksi saya sendiri selama ini masih malas untuk mencari informasi jadi seperti itu. Jadi lebih membangun motivasi ya pastinya ada solusi juga untuk permasalahan peserta didik kita. Siap Bu Rosita. Terima kasih banyak Bu Rosita atas bincang-bincang ringan kita pada kesempatan hari ini ya.